Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafarim Nasal. Berikut NIM saya. Saya dari semester 1, kelas TPLP 006. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas algoritma pemrograman pertemuan 21, membuat video pembelajaran mengenai percabangan, perulangan, array, dan function. Langsung saja ke yang pertama, percabangan. Percabangan digunakan untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dua bentuk percabangan yang umum digunakan adalah if dan switch. Nah, if digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut bernilai benar atau true. Switch digunakan ketika terdapat beberapa nilai yang mungkin untuk suatu ekspresi, dan program perlu menjalankan blok kode berbeda-beda berdasarkan nilai tersebut. Pemilihan antara if dan switch harus didasarkan kepada kebutuhan yang spesifik dan sifat kondisi yang dievaluasi. Pernyataan if lebih fleksibel dan serbaguna, sementara pernyataan switch lebih cocok untuk skenario dengan pengumpulan nilai yang tetap. Selanjutnya, perulangan. Perulangan memungkinkan eksekusi berulang dari suatu atau lebih blok kode. Beberapa jenis perulangan yang umum digunakan adalah for, while, dan do while. Pertama, for. For digunakan untuk melakukan iterasi sejumlah tertentu dengan inisialisasi kondisi dan ekspresi iterasi yang ditentukan. 2. While digunakan untuk melakukan iterasi selama suatu kondisi bernilai benar. 3. Do while mirip dengan while, tetapi memastikan setidaknya satu iterasi dilakukan sebelum memeriksa kondisi. Kapan sih menggunakan jenis perulangan ini? Kapan harus digunakan? Bisa digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Gunakan while ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya dan iterasi tergantung pada kondisi tertentu. Gunakanlah do while jika ingin memastikan bahwa blok kode dijalankan setidaknya satu kali, bahkan jika kondisi awalnya tidak terpenuhi. Selanjutnya ada array. Array adalah struktur data yang memungkinkan penyimpanan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks numerik. Indeks dimulai dari 0 untuk elemen pertama, 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Berikut ada contoh kodenya. 1. Lalu apa sih penggunaan atau fungsi-fungsinya array ini? Yang pertama, 1. Penyimpanan elemen dengan tipe data yang sama. Array memungkinkan penyimpanan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Ini mempermudah pengelompokan dan pengelolaan data yang berkaitan. Jadi, angka yang ada di dalam kurungan ini bisa diisi sama satu data. Yang kedua, akses dengan indeks. Elemen-elemen dalam array diakses menggunakan indeks numerik. Indeks dimulai dari 0 sehingga memudahkan pengaksesan dan manipulasi data. Yang ketiga, sequential memory allocation. Elemen-elemen array disimpan secara berurutan di memori. Hal ini memungkinkan akses langsung ke elemen menggunakan indeks dan meminimal waktu akses. Yang keempat, efisien. Array memberikan efisiensi dalam penggunaan memori dan akses data. Mereka memungkinkan akses langsung ke elemen tanpa perlu menyimpan banyak variabel yang terpisah. Lalu yang kelima, iterasi dan manipulasi data. Looping dapat digunakan dengan mudah untuk mengiterasi melalui elemen-elemen array, memungkinkan manipulasi data dengan cara konsisten dan lebih efisien. Lalu selanjutnya adalah function, ya, ini yang materi yang terakhir. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Penggunaan function dalam C++ sangat penting dan melibatkan beberapa aspek. Ya,
salah satu aspeknya. Di sini ada 3. Yang pertama ada modularitas. Function memungkinkan pemisahan logika program menjadi blok-blok yang lebih kecil. Setiap function dapat menangani tugas tertentu sehingga membuat kode lebih mudah dipahami, dirawat, dan dimodifikasi. Berikut di samping ada contoh kodenya ya. Lalu yang kedua, pengurangan redundasi kode. Dengan menggunakan function, blok kode tertentu dapat digunakan berkali-kali tanpa menulis ulang. Hal ini mengurangi redundansi dan mempermudah pemeliharaan kode. Berikut juga ada di sampingnya ada contohnya. Lalu yang ketiga ada pemisahan tanggung jawab. Function membantu dalam pemisahan tanggung jawab dalam suatu program. Setiap function dapat menangani aspek tertentu dari pekerjaan dan meningkatkan keterbacaan dan pemahaman kode. Lalu, dengan menggunakan function, program menjadi lebih terstruktur, mudah dimengerti, dan dapat dikembangkan lebih efisien. Function adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan pembangunan program yang bersih, modular, dan mudah dipelihara atau mudah di-maintenance. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.